Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Gila nggak? Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf bos. Mohon maaf bos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kejujuran Irma Suryani, dia memberikan statement yang paling salah itu dengan kondisi kita hari ini ya partai politik. Siapa yang ngusung si Samsul? Ini ya bahasanya Bu Irma ya. Ya partai politik. Jadi kalau kita nyalahin si Samsul, bukan si Samsul semata atau bapaknya, tapi partai politik. Mungkin ini ucapan yang beredar di beberapa minggu atau bulan kebelakang. Kita akan coba simak untuk mengingatkan kita sebagai sebuah rekam jejak. Ini salah satu penjelasan ketika bagaimana Prabowo ini tidak mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Jokowi. Jadi katanya kalau Jokowi dulu sempat jadi bonekanya PDIP, ini sekarang Prabowo jadi bonekanya Jokowi. Bisa begitu ya? Ayo kita dengarkan Yusuf Wanandi, ini tokoh nasional. Tapi apakah mau Pak ada presiden yang berkuasa, menang pemilu dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, itu mau sharing of power gitu? Dulu jadi petugas partai aja kita ribut, apalagi petugas Jokowi nih Pak, sekarang Pak. Ya karena dia mengaku bahwa dia itu dimenangkan oleh Jokowi.
Dia mengaku bahwa bukan dia, Jokowi yang menang. Siapa yang ngaku? Prabowo. Ke siapa? Ya kepada saya. Oh, pada Bapak. Loh iya. Iya benar. Apa gunanya dia ngomong sama saya enggak tahu lah. Tapi pokoknya tapi pokoknya dia jelaskan begitu. Tapi apakah mau Pak ada presiden? Iya. Ya. Prabowo bicara ke Pak Yusuf Wanandi bahwa yang menang itu adalah Jokowi karena dimenangkan oleh Jokowi. Ini kejujuran yang disampaikan oleh Yusuf Wanandi. Kita bisa bayangkan ya, tadi seperti yang disebutkan dulu boneka PDIP ini sekarang boneka Jokowi. Apa yang bisa kita harapkan lebih? Ya. Tapi kita juga akan mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Chaniago. Tapi kita lihat dulu nih, negara model apa ini sampai Cina bisa leluasa produksi baja secara ilegal. Jadi Zulhas ini sudah kita bahas tadi di sore hari, mengungkap ada 40 pabrik asal Cina ilegal produksi baja ilegal di tanah air. Baru 3 tuh yang disegel nih. Jadi katanya kalau mau 40-nya disegel butuh 2 tahun. Waduh, kok nggak bisa dibikin 2 hari ya? Kalau fokusnya untuk keselamatan kan ini bahaya, ini membahayakan konsumen, merugikan konsumen. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang. Menang, suara terbanyak. Gila nggak? Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf, bos. Mohon maaf, bos, ya.
Luar biasa ya, kejujuran dari Ibu Irma Suryani Caniago. Terpilih kalau tidak salah ya menjadi anggota legislatif yang kesekian kalinya incumbent dari Nasdem. Dan menarik juga pernyataannya, dan saya mengamini juga PDIP bagus sekali kalau jadi oposisi. Nah sekarang PKS jadi oposisi, insya Allah bagus ya, memperjuangkan rakyat. Yang disayangkan Ibu Irma Suryani bicara wajib ada oposisi, tapi Nasdemnya cepat sekali berpindah ke pemerintah, tidak tahan menjadi oposisi ya.